Kembali bersama saya Suci Risa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara penyidik Polresta Jambi bersama Polsek Telanepura menggelar olah TKP kematian Aibda Hendra, anggota Polres Muaro Jambi yang ditemukan tewas di dalam rumahnya. Saat ini di lokasi dipasang garis polisi. Tim penyidik Polresta Jambi bersama Polsek Telanepura melakukan olah TKP di rumah Aibda Hendra, anggota Polres Muaro Jambi yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Aibda Hendra diduga menjadi korban kekerasan. Didapati ada tanda tindak pidana atau kekerasan di bagian kepala. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan barang-barang bukti untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Korban telah dilakukan otopsi sesuai permintaan keluarga. Kepolisian tengah menunggu hasil otopsi untuk membuktikan apakah ada dugaan kekerasan atau tidak. Tetangga korban mengatakan, Hendra terakhir kali terlihat 4 hari yang lalu saat ikut sholat berjamaah di masjid di dekat rumah korban. Setelah itu korban tidak terlihat sama sekali oleh warga. Kita sudah melakukan otopsi kemarin dan kita masih menunggu hasil otopsinya, dan untuk lebih dalam lagi kita masih melakukan penyelidikan. Oke? Saat ditemukan korban seperti apa, Bang? Iya, sudah meninggal, sudah meninggal. Informasi membusuk. Ya, itu masih kita nunggu hasil otopsi. Kita dalami olah TKP apa-apa saja yang barang bukti ada di situ. Kita tetap menggunakan scientific investigation untuk mencari apakah ada tindak pidana atau tidak. Tapi nanti kita dalami dulu ya. Ada sampel-sampel yang diambil mungkin? Ada dong, pasti ada. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kurir paket yang sedang melakukan pengantaran paket ke rumah korban, yang saat itu pintu rumah korban dalam kondisi tidak terkunci. Kesehariannya ya baik-baik, orangnya sering sholat, rajin kan bermasyarakat. Karena saya tinggal di lingkungan di sini kan. Atau yang lain saya kurang paham kan, karena saya ada hubungan keluarga dengan mertua yang perempuan, Eli. Itu aja. Pintu tidak dibuka kan pasti ada orang antar paket. Sehari-hariannya itu aja. Berarti beliau ini baik, Pak, ya, kita Baik kenal. orangnya. Saat ditemukan posisi tubuh korban dalam keadaan terlentang dan kaki membiru. Diduga korban meninggal lebih dari 1 hari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan wali kota Bengkulu periode 2007-2012, Ahmad Kanedi sebagai tersangka kasus kebocoran PAD yang merugikan negara mencapai 100 miliar rupiah. Selain itu, jaksa juga menyita 2 bangunan pusat perbelanjaan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan wali kota Bengkulu periode 2007-2012 Ahmad Kanedi sebagai tersangka kasus kebocoran pendapatan asli daerah. Ahmad Kanedi terbukti melakukan korupsi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai wali kota Bengkulu saat itu. Akibatnya, negara mengalami kerugian 100 miliar rupiah. Modusnya, PAD dari bangunan pusat perbelanjaan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah kota Bengkulu sama sekali tidak masuk ke kas daerah sejak dibangun tahun 2004 hingga saat ini. Usai ditetapkan tersangka, Ahmad Kanedi langsung ditahan di Rutan Malioboro Bengkulu selama 20 hari ke depan. Kerugian itu memang saat ini sedang dihitung oleh tim audit, ya. Namun setelah kita melihat jangka waktu kejadian ini memang sudah lama, ya, sejak perjanjian tahun 2004 sampai sekarang, ya kemungkinan bisa ratusan miliar. Kita sampaikan bersama-sama dengan pihak lain, ya, pihak lain ini kan nanti akan terus berkembang. Ini bersama-sama dalam rangka terjadinya tindak pidana korupsi ini karena ada peran daripada tersangka ini. Penyidik masih melakukan pendalaman terkait adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. 7 orang pelaku pengeroyokan terhadap Samson, supir truk batubara di kilometer 32 Desa Tanjung Pau, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi berdamai. Kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke proses hukum. 7 orang pelaku pengeroyokan terhadap Samson, supir truk batubara di kilometer 32 Desa Tanjung Pau, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi berdamai. Kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.
Keluarga korban menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara damai, tidak dilanjutkan perkaranya. Korban telah mencabut laporannya di Polsek Mestong. Penyelesaian kasus penganiayaan lewat restoratif justice ini sebagai langkah upaya hukum yang humanis tanpa melalui proses peradilan. Pelaku cukup kooperatif dan mengakui kesalahannya. Keluarga pelaku juga berjanji akan bertanggung jawab untuk pengobatan, mengganti kerugian korban selama tidak bekerja. Walaupun sudah damai, 7 orang pelaku dikenakan wajib lapor ke Polsek Mestong 2 kali dalam seminggu. Korban Samson yang dilakukan oleh 7 orang pelaku hari ini, pihak daripada keluarga korban sangat ingin sekali untuk permasalahan ini diselesaikan dan tidak dilanjutkan perkaranya. Jadi pihak korban sudah setuju dan bermohon kepada kita untuk diselesaikan permasalahannya. Pihak korban dikarenakan dari pihak pelaku cukup kooperatif dan mereka mengakui kesalahan serta keluarganya juga bertanggung jawab untuk pengobatan dan kerugian selama tidak bekerja. Akibat pengeroyokan tersebut, korban tergeletak di jalan dan sempat tidak sadarkan diri. Korban mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan yang dialaminya. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, polisi menemukan tempat penimbunan BBM bersubsidi di area rumah Kepala Kampung Gunung Agung Kabupaten Lampung Tengah. Penemuan ini terjadi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pasca pembakaran rumah oleh massa. Fakta baru terkuak dalam peristiwa pembakaran rumah Lurah Gunung Agung di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Polisi mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Terungkap penimbunan BBM ini saat polisi melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti. Tempat penampungan BBM, 2 unit truk, mesin penyedot hingga alat ukur BBM dan jerigen berisi solar. Seluruh barang bukti ini ditemukan di gudang yang berada di belakang rumah lurah yang dibakar warga. Barang itu disita polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk terkait penimbunan BBM, itu akan ditangani oleh Ditkrimsus Polda Lampung. Dan pada hari Senin juga personil Ditkrimsus sudah menuju ke TKP dan mengecek ulang, karena pada saat kejadian hari Sabtu dari Krimsus Polda juga sudah turun di sana. Namun hari Senin meninjau kembali ulang terkait diduga adanya penimbunan BBM di lokasi. Pembakaran rumah Lurah Gunung Agung di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Ada 4 perkara yang ditangani polisi, yaitu perusakan dan pembakaran rumah, pembunuhan seorang warga, hingga penyelewengan bantuan sosial beras dan penimbunan BBM bersubsidi. Saat ini Lurah Soekardi masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh polisi. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung. Saudara, pelaku komplotan pencurian mobil tewas ditembak oleh tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan sebilah pisau, serta sebuah mobil milik korban yang baru dicuri oleh para pelaku. Satu tersangka yang masuk dalam komplotan pencuri kendaraan tewas oleh tim anti bandit Polresta Bandar Lampung saat ditangkap pelaku melakukan perlawanan. Polisi yang tengah melakukan penyelidikan terkait maraknya pencurian kendaraan mencurigai sebuah mobil jenis sedan sedang ditarik oleh kendaraan lainnya di kawasan Kemiling, Bandar Lampung. Mencoba menghentikan mobil tersebut, salah seorang pelaku justru menodongkan senjata api dan menembaki polisi. Aksi kejar-kejaran pun dan baku tembak pun tidak dapat terhindarkan. Polisi menyebut bahwa pelaku tewas merupakan komplotan curanmor yang masuk target operasi penangkapan sejak 3 bulan terakhir. Setelah dilakukan penghadangan, yang bersangkutan atau 2 kendaraan ini berusaha kabur. Setelah kabur, ternyata 1 mobil berhasil kabur dan 1 lagi berhenti di tempat. Karena setelah itu diketahui ada kunci T yang nyantol di mobil ini, mobil hasil curian yang TKP di Imam Bonjol. Nah, setelah itu dilakukan penyidikan. Setelah itu ada 1 orang yang keluar dari mobil yang ditarik. Kemudian setelah orang itu keluar, berusaha menembakkan 1 kali tembakan ke petugas. Nah, dari dasar itu
petugas melakukan pengejaran dan melakukan upaya paksa dengan melakukan tembakan yang terukur. Jadi seperti itu. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan amunisinya, serta sebilah pisau dan mobil milik korban yang dicuri. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri saat proses penangkapan. Roma Afriaidam, Kompas TV Lampung. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain jemaah haji meninggal di Mekah bertambah. Nantikan sesaat lagi.